lokal dengan mencerdaskan anak bangsa. Terus dukung channel ini dengan like, subscribe, jangan lupa klik loncengnya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya walaupun kita belajar di rumah. Oke, hari ini kita akan membahas tentang biologi, yaitu tentang ruang lingkup biologi. Yaitu mengenai hakikat biologi sebagai ilmu sains. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah menjelaskan ciri-ciri biologi sebagai ilmu sains. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam cabang biologi. Dan yang ketiga, menjelaskan peran biologi dalam kehidupan sehari-hari. Biologi, ilmu biologi, yaitu sains menjelaskan gejala-gejala alam yang terjadi pada makhluk hidup, yaitu berupa biotik, dan makhluk tak hidup berupa abiotik. Biologi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang artinya hidup dan logos yang artinya ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Selanjutnya, mari kita lihat ciri-ciri biologi sebagai ilmu. Yang pertama adalah objek kajian berupa benda konkret. Objek kajian biologi ini dibedakan menjadi dua, yaitu objek material berupa makhluk hidup dan makhluk yang pernah hidup termasuk fosil. Kemudian objek formal berupa cara pandang objek seperti struktur, kemudian fungsi dan interaksi makhluk hidup. Ciri yang kedua yaitu dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris, yaitu berupa pengalaman nyata yang dapat dilakukan oleh semua orang. Yang ketiga, menggunakan langkah-langkah urut, yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah ini dilakukan secara sistematis, yaitu dikerjakan sesuai dengan standar yang terencana dan terstruktur sehingga hasil temuan disusun sedemikian rupa agar saling menjelaskan dan tidak bertentangan. Yang keempat, menggunakan cara berpikir logis dan konsisten. Logis yaitu biologi yang berkembang terbagi menjadi bidang-bidang khusus dan berhubungan yang luas. Ilmu yang spesifik tersebut adalah hasil metode analitis. Yang kelima, hasil kajian bersifat objektif. Objektif artinya biologi merupakan ilmu yang tidak dipengaruhi oleh perasaan atau opini. Dalam biologi, kebenaran atau temuan yang diakui adalah murni hasil penelitian ilmiah. Yang keenam, teori yang dihasilkan berlaku secara umum atau disebut sebagai universal. Kebenaran yang disajikan harus berlaku secara umum. Jadi para ilmuwan mencari kesamaan atau pola dari makhluk hidup yang ditelitinya. Kemudian hasil penelitian harus berlaku untuk semua orang. Anak-anak, selanjutnya mari kita lihat objek kajian biologi. Jadi objek kajian biologi itu ada molekul, ada sel, ada jaringan, ada organ, ada sistem organ, ada organisme, ada populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Mari kita lihat satu-satu. Molekul. Molekul ini tersusun atas atom-atom, yaitu seperti proton, neutron, dan elektron. Contoh adalah molekul
DNA dan molekul air. Molekul saling berikatan membentuk ikatan kompleks, yaitu organel sel. Selanjutnya adalah sel. Sel merupakan bagian terkecil dari makhluk hidup. Organisme kecil seperti bakteri memiliki satu sel yang disebut sebagai uniseluler, sementara sebagian besar makhluk hidup memiliki banyak sel atau disebut sebagai multiseluler. Setiap sel memiliki fungsi untuk melakukan metabolisme serta memiliki kemampuan untuk tumbuh sehingga disebut sebagai satuan unit terkecil kehidupan. Selanjutnya adalah jaringan. Jaringan merupakan sekumpulan sel yang memiliki persamaan struktur untuk melakukan fungsi tertentu. Contohnya adalah jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan darah. Selanjutnya adalah organ. Organ yaitu sekumpulan jaringan yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Contohnya adalah organ lambung, organ hati, jantung, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sistem organ, yaitu organ-organ yang melakukan fungsi atau bekerja sama untuk melakukan tugas yang saling berkaitan. Contohnya adalah organ mulut, organ kerongkongan, lambung, hati, usus, itu dapat membentuk sistem pencernaan. Oke, selanjutnya adalah organisme. Organisme atau disebut sebagai individu, yaitu sistem organ yang bekerja sama membentuk yang namanya organisme. Organisme adalah satuan individu utuh. Contohnya adalah seekor kambing atau seorang manusia. Itu namanya adalah individu atau organisme. Contoh lain adalah sebatang pohon. Itu adalah individu. Kita lanjutkan dengan populasi, yaitu organisme sejenis yang hidup pada tempat tertentu dan waktu yang sama. Contohnya adalah sekumpulan kambing di padang rumput atau sekumpulan sapi di padang rumput. Jadi kalau di tempat tersebut hanya terdiri atas sekumpulan hewan tertentu, maka disebut sebagai populasi. Oke, kita lanjutkan dengan komunitas. Komunitas ini tersusun atas beberapa populasi yang saling berinteraksi di suatu tempat tertentu. Ya, jadi pada komunitas ini terdiri atas beberapa populasi. Contohnya adalah di suatu tempat itu ada sekumpulan kambing dengan sekumpulan sapi. Ya, maka itu disebut suatu komunitas. Jadi dalam suatu komunitas ini terdiri atas beberapa populasi. Oke, kita lanjutkan dengan ekosistem. Ya, ekosistem ini disebut sebagai tempat hidup di mana terdapat hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya adalah ekosistem sawah. Ya, di sawah ini terdapat misalnya padi, ada rumput, ada tikus, ada ular, ada belalang, dan lain-lain. Itu disebut sebagai ekosistem. Selanjutnya adalah bioma. Bioma ini merupakan kumpulan ekosistem di dunia. Contohnya adalah bioma tundra, kemudian bioma gurun, bioma hujan hujan tropis, dan bioma savana. Kemudian yang terakhir adalah biosfer. Biosfer yaitu semua kumpulan makhluk hidup di bumi, meliputi seluruh lapisan kulit bumi, air, dan atmosfer tempat kehidupan berlangsung. Anak-anak, mari kita lanjutkan dengan cabang-cabang biologi. Biologi hanya mempelajari tentang makhluk hidup. Semakin berkembangnya permasalahan yang dihadapi manusia, maka cabang-cabang biologi juga semakin berkembang pesat. Setiap cabang ilmu biologi mempelajari suatu objek biologi yang spesifik. Contohnya di sini adalah bioteknologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup pada bidang pangan. Contoh lagi adalah genetika, yaitu ilmu yang mempelajari pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Ada lagi bakteriologi, yaitu ilmu yang mempelajari khusus tentang bakteri.
Kemudian ada mikologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang jamur. Kemudian ada virologi, yaitu ilmu yang khusus mempelajari tentang virus. Jadi pada saat ini sedang berkembang pesat, yaitu tentang virus COVID-19. Jadi bidang ilmu yang mempelajari tentang virus ini yaitu disebut sebagai virologi. Jadi masih banyak lagi cabang-cabang biologi yang lain. Lalu apa peran biologi dalam kehidupan? Tanpa kita sadari, biologi mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Hampir semua kegiatan manusia dipengaruhi oleh biologi. Biologi bermanfaat pada bidang pertanian, peternakan, kedokteran, bidang pangan, dan lain-lain. Contoh pada bidang peternakan ada domba doli, pada bidang pertanian ada semangka tanpa biji, kemudian bidang pangan ada tempe yang biasa kita temui sehari-hari, ternyata juga memanfaatkan ilmu biologi. Kemudian pada bidang kedokteran ini ada proses bayi tabung, ada juga penemuan vaksin. Demikian pembelajaran kita hari ini ya. Sebagai tugas ya, Bapak akan memberikan kalian tugas. Tugas nomor 1, apa saja ciri biologi sebagai ilmu? Nomor 2, apa perbedaan populasi dengan komunitas? Nomor 3, sebutkan dan jelaskan 5 cabang biologi selain yang sudah Bapak sebutkan. 4, apa peran ilmu biologi dalam mengatasi COVID-19? Tulis jawaban kalian pada kertas ya. Kemudian fotokan jawaban kalian dan kirim menggunakan Google Classroom. Jangan lupa like video ini sebagai absen kalian dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan materi berikutnya. Bagi siswa yang ingin bertanya, silahkan ketik di kolom komentar. Siswa yang bertanya akan Bapak beri poin plus. Ya, terima kasih. Jadi semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya, tidak kurang satu apapun dan selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.